Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Kapasitas Inovasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penmas dalam kasus inovasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Angela Octavia Simanjuntak, yang kedua Hani Amelia, yang ketiga Meida Hayundaning Pratiwi, yang keempat Nomi Anggraini, dan terakhir Suci Meken Saragi. Adapun daftar isi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama pengertian inovasi, yang kedua peran pendidik dan tenaga kependidikan Penmas dalam kasus inovasi, yang ketiga kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan Penmas dalam kasus inovasi, dan yang terakhir yang akan kami paparkan contoh dari kasus inovasi. Baiklah, yang pertama pengertian dari inovasi yaitu menurut Udin Saifuddin Saud, inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, dan metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang bisa disebut masyarakat, baik itu berupa hasil invention ataupun discovery. Secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin yaitu innover atau innovation, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi merupakan penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi inovasi adalah proses kreatif dalam menentukan hal-hal atau cara baru yang berbeda, memodifikasi hal yang sudah ada juga dalam bagian inovasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran PTK Penmas dalam kasus inovasi. Peran pendidikan begitu sangat penting karena adanya pendidikan manusia dapat melakukan segala hal termasuk dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari individu itu sendiri sejauh mana individu tersebut bermanfaat di lingkungan masyarakatnya. Lalu guru atau tutor juga sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Tutor merupakan seorang guru pada satuan pendidikan nonformal yang memiliki tugas yang sama dengan guru pada umumnya, yaitu memberikan informasi terhadap ilmu pengetahuan, mengarahkan dan juga membimbing para peserta didiknya. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan peranan pendidik. Menurut Malcolm S. Knowledge dalam buku The Modern Practice of Adult Education Andragogy versus Pedagogy, ada 3 tingkatan peranan pendidik, yaitu yang pertama, peranan pendidik sebagai tingkatan garis depan, yaitu membantu kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik. Yang kedua, merencanakan sesama mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dipelajari. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang memotivasi peserta didik. Yang keempat, memilih metode dengan teknik yang paling efektif. Yang kelima, pendidik sebagai narasumber, memberikan informasi ataupun materi-materi. Yang keenam, membantu peserta didik untuk mengevaluasi hasil yang telah mereka capai. Yang kedua, peran pendidik sebagai tingkat pembuat program, yaitu yang pertama, membantu mendiagnosa, yaitu menilai kebutuhan-kebutuhan individual. Yang kedua, agar program pendidikan dewasa dapat berkembang. Yang ketiga, merencanakan dan memformulasikan tujuan-tujuan pencapaian yang telah didesain. Yang ketiga, peranan pendidik sebagai tingkat pimpinan profesional, yaitu harus bertanggung jawab untuk mengembangkan pengetahuan dan mempersiapkan bahan, serta menemukan teknik-teknik baru, juga melatih pekerjaan dalam dan biasanya mengembangkan lebih lanjut program pendidikan orang dewasa. Berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk menjadi tutor atau guru yang inovatif. Yang pertama, tutor atau guru hanya dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman secara emosional juga intelektual dengan menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Yang kedua, tutor atau guru harus mengukur dengan hati seberapa besar keterlibatan warga belajarnya dalam tugas yang dia berikan. Yang ketiga, pada umumnya, pada menit-menit terakhir proses pembelajaran, banyak warga belajar yang akan merasa bosan dan juga mengantuk. Maka seorang tutor atau guru itu harus bisa menerangkan pembelajaran dengan secara menyenangkan agar para warga belajarnya merasa tidak bosan dan merasa menit-menit terakhir pembelajaran berjalan dengan cepat dan menyenangkan. Semakin banyak inovasi yang dilakukan oleh para tutor, maka semakin banyak pula hal-hal yang produktif yang dapat dilakukan oleh tutor, seperti melakukan persiapan mengajar yang lebih matang, persiapan ruangan belajar yang menarik, serta mendukung proses pembelajaran para warga belajar, mempersiapkan media yang menarik untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih efektif, dan berkembangnya kebijakan lembaga yang berkaitan dengan pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profesi PTK PNF dalam kasus inovasi. Kegiatan pembelajaran melibatkan unsur tenaga kependidikan dan unsur peserta didik. Dalam pedoman pemetaan kompetensi PTK PNF terdiri dari 10 macam. 4 diantaranya yang terkait, yaitu yang pertama ada pamong belajar. Pamong belajar adalah pendidik PNF yang berstatus pegawai negeri sipil
PNS yang berada di unit pelaksanaan teknis pusat dan unit pelaksanaan teknis daerah, dan juga satuan PNFI yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan pengembangan model PNFI. Yang kedua ada pemilik. Pemilik adalah tenaga kependidikan PNF yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS yang bertujuan untuk melaksanakan pengendalian mutu program pendidikan non-formal dan informal atau PNFI melalui kegiatan pemantauan, penilaian, pembimbingan, dan pembinaan, serta evaluasi dampak program PNFI di tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah tutor kesetaraan. Tutor kesetaraan adalah tenaga yang berasal dari masyarakat yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan. Dan yang keempat ada pengelolaan PKBM. Pengelolaan PKBM adalah ketua PKBM itu sendiri, sekretaris, dan juga bendahara yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengelola penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar masyarakat ini keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan nonformal akan sangat ditentukan oleh kompetensi dan ketersediaan tenaga pendidikan nonformal. Nah, selanjutnya peningkatan kapasitas pamong belajar. Untuk melakukan peningkatan kapasitas pamong belajar atau tutor dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yaitu baik bersifat formal maupun non-formal, seperti kegiatan diklat, workshop, dan lokal karya yang merupakan bentuk pembinaan profesional yang bersifat formal. Selanjutnya, berdasarkan pasal 28 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi yang pertama itu kompetensi pedagogi. Pada kompetensi pedagogi merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap warga belajar itu sendiri dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kepribadian yang dimaksud di sini yaitu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan juga berakhlak mulia. Yang ketiga itu kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang dimaksud di sini adalah merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum pembelajaran di satuan pendidikan nonformal. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Dari kelompok kami mengangkat tema yaitu adalah guru versus Google, di mana keduanya ini saling berkaitan dan saling mendukung untuk suatu proses pembelajaran agar berhasil. Nah, jadi dari kedua guru versus Google ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga mereka keduanya ini saling berkolaborasi untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang sangat bagus dan sangat mendukung suatu proses pembelajaran. Jadi kita akan membahas satu persatu. Nah, Google, semisal ada seorang siswa ingin mengetahui lokasi daerah Jawa Timur, Kabupaten Magetan. Nah, siswa dapat mengetikkan ke Google tersebut dengan menuliskan yang ingin dia inginkan. Nah, di dalam Google itu nanti akan tersedia lokasinya di mana, luas daerahnya berapa, alamnya bagaimana, dan mengetahui banyak kebudayaannya di Jawa Timur itu seperti apa, dan itu terinci ada semua. Nah, semisal anak ini bertanya ke seorang guru, mungkin guru hanya menjawabnya di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan itu ada. Nah, itu di bagian barat, Jawa Timur bagian barat seperti itu. Nah, jadi dari kedua contoh ini Google lebih banyak memberikan suatu informasi daripada guru. Nah, akan tetapi dari kelebihan ini Google juga ada kekurangan. Kekurangannya itu yaitu adalah Google hanya memberikan informasi saja, akan tetapi dia tidak bisa memberikan pemahaman secara langsung. Jadi dari sini peran guru itu sangat penting untuk memberikan pemahaman penjelasan langsung kepada siswa. Jadi dari sini peran guru itu juga sangat penting untuk proses pembelajaran. Karena apa? Karena guru bisa secara langsung mengetahui kondisi mental, psikis, dan kepahaman siswa tersebut untuk memahami suatu materi itu. Jadi peran guru di sini adalah membantu siswa untuk memahamkan informasi yang dia dapat dari Google agar dia mengetahui lebih dalam lagi seperti itu. Jadi dari sini guru versus Google memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keduanya itu saling kolaborasi agar menciptakan suatu proses pembelajaran yang sangat menarik. Jadi dari sini Google sangat penting dan peran guru sangat penting. Saya sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari di Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, Bu. Itu kendala banget. Memang kita beruntung kita di Jakarta kalau menurut saya. Saya harap kita jangan beranggapan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain. Masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya.
Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu dengan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi ada. Ada. Karena seperti itu Bu, kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini belajar jarak jauh akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pintar daripada sekolah menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Ini baru benar suaranya. Sebenarnya tadi sama, cuma lebih kalem yang depannya. Ini lebih langsung. Jadi pembelajaran jarak jauh, memang ini masih sebuah alternatif.